Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Hari ini saya masih dapat menyapa Anda sekalian. Saya masih berada di Kudus, tetapi hari ini saya akan kembali ke Jakarta. Nanti di siang hari saya akan mengikuti ujian. Doakan supaya ujian dapat dijalani dengan rileks, dengan tenang, dan juga dapat diselesaikan dengan jawaban-jawaban yang baik sehingga mendapatkan nilai yang baik. Doakan ya saudara supaya bisa menyelesaikan ujian ini dengan baik. Terima kasih untuk dukungan saudara sekalian. Pagi hari ini saya ingin masih melanjutkan dari apa yang kita sudah pelajari kemarin berkenaan dengan mezbah. Nah, kita akan lanjutkan lagi dengan pembahasan yang lebih dalam berkenaan dengan mezbah persembahan ukupan ini. Masih di Keluaran pasal yang ke-30. Nanti saya akan bacakan untuk saudara, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan untuk AMD pagi ini, Ark of Worship Morning Devotion. Kiranya Tuhan menolong, memberi kepada kami hikmat, pengertian, pewahyuan untuk menangkap apa yang Tuhan ingin singkapkan kepada kami. Bicaralah kepada kami dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Lihat, saya akan membacakan ayat 1 A saja ya. Demikian Alkitab berkata, haruslah kau buat mezbah, tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu penaga. Nah, kemarin kita belajar tentang mezbah sebagai tempat untuk membakar korban ukupan di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kita dari segala semua aktivitas yang sudah kita kerjakan, dari semua kegiatan yang sudah kita lakukan, kita akhiri dengan ucapan syukur. Nah, sekarang saya ingin mengajak saudara untuk melihat kata ukupan. Saudara, tidak semua orang bisa mengerti secara langsung apa itu ukupan, kecuali memang dibantu dengan sumber-sumber seperti kamus, seperti artikel, dan sebagainya. Saudara, ukupan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya sederhana, yaitu asap yang wangi atau asap yang mengeluarkan wangi-wangian. Nah, pada konteks bagian pertama ukupan ini, asap yang berupa wangi-wangian ini seringkali dipakai untuk menjadi instrumen yang membuat baju atau jubah yang akan dikenakan itu harum, saudara ya. Sekarang kalau orang menyetrika baju, sekarang disemprot dengan air ya, semacam air yang ada wanginya, lalu kemudian ketika disetrika dia mengeluarkan asap yang wangi, sehingga ketika orang mengenakan baju itu lewat di hadapan banyak orang, orang akan mencium, wow, wangi ya. Jadi sumbernya bisa banyak, bisa dari kemenyan, bisa dari daun atau bunga, atau juga bisa dari air. Ya, sumbernya banyak, tetapi intinya ukupan itu adalah wangi-wangian. Nah, saudara, kalau kita melihat sisi kamus yang lain, maka kita akan ketemu bahwa ukupan itu dihasilkan dari apa? Ukupan itu berasal dari sesuatu yang diukup. Ya, kata dasarnya adalah ukup. Sesuatu yang diukup, lalu kemudian dia mengeluarkan bau yang harum, mengeluarkan wangi-wangian yang disukai oleh ya, ada orang yang suka lavender, ada yang suka jasmine, ada yang suka rose, ada yang suka macam-macam ya, ada wangi-wangian yang banyak ya. Tapi ukupan adalah wangi-wangian yang dihasilkan dari sesuatu yang
diukup. Nah, kalau kita melihat konteks di dalam Alkitab, maka sesuatu yang diukup itu apa, saudara ya? Nah, kita tahu bahwa mezbah itu terbuat 4 persegi. Panjang dan lebarnya sama, terbuat dari emas atau terbuat dari tembaga. Di ujung-ujungnya ada tanduknya, lalu kemudian ada gelang-gelang untuk mengangkat mezbah itu. Nah, di dalam mezbah itu ada bara panas, saudara. Ada api, ya, bara yang masih menyala, ya, bara yang masih mengeluarkan api yang panas sekali. Nah, bara itu tidak boleh mati, ya, bara itu harus tetap terus menyala. Lalu kemudian apa yang diukup? Yang diukup adalah kemenyan yang ditaburkan di atas bara yang menyala itu, bara yang sangat panas itu ditaburkan kemenyan. Sehingga ketika kemenyan ditaburkan di atas bara itu, maka kemenyan itu terbakar. Nah, ketika kemenyan itu terbakar, maka dia akan membumbung naik asap. Ya, itulah yang namanya ukupan. Jadi yang diukup adalah bukan bunga lavender atau jasmine atau mawar, tapi yang diukup adalah kemenyan. Dan ketika kemenyan itu diukup, maka dia terbakar, mengeluarkan asap yang membumbung naik, yang harum sekali. Saya ingat ketika mama saya masih kecil, mama saya masih suka bakar kemenyan di ujung-ujung rumah begitu ya, depan pintu, dekat pintu. Saya sering perhatikan karena kami anak-anaknya sering diminta untuk membeli bunga, lalu yang dicampur ada kemenyannya. Lalu kemudian mama saya taruh bunga di pojok-pojok rumah, lalu kemudian ya punya dupa yang sudah ada baranya dari arang itu. Lalu kemudian dia taruh kemenyan di atas bara itu. Lalu kemudian dia pergi ke pojok, lalu dia baca sesuatu, itu doa atau apa, saya kurang bisa mendengar dengan baik. Tapi itu diucapkan mama hampir setiap minggu sekali, hari Jumat. Ya, dia bakar kemenyan sehingga rumah kami itu berasap kemenyan. Baunya kemenyan, wangi sekali, harum begitu kira-kira. Nah, mungkin dari doa-doa itu mama berharap rumah itu dilindungi, rumah itu ada dalam proteksi, penghuninya tidak diganggu, anak-anaknya dan sebagainya. Nah, pada masa itu mama saya masih campur-campur lah, ya, animisme, dinamisme, dengan berbagai macam keyakinan, sehingga pergi ke sana, pergi ke sini, belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tapi setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak lagi lakukan itu. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu, ya. Ada dupa, lalu kemudian sudah ada baranya, lalu kemenyan ditaruh di atas bara itu sehingga mengeluarkan asap yang harum sekali. Nah, mezbah yang dibuat oleh ahli pembuat, yang diperintahkan oleh Musa seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Musa, maka harus ada bara di dalam mezbah itu. Sehingga ketika Harun setiap pagi dan imam-imam yang ditunjuk, dia harus menaruhkan ukupan, ya, sesuatu yang diukup, yaitu kemenyan atau sesuatu yang mendatangkan harum di hadapan Tuhan setiap pagi. Demikian juga dilakukan setiap petang, saudara. Membumbung naik dupa yang harum di hadapan Tuhan, dilakukan oleh imam besar, Imam Harun dan anak-anaknya setiap pagi dan setiap petang. Taruh ukupan di atasnya, lalu membumbung asap naik yang harum sekali. Saudara, dalam bahasa Ibrani kalau kita melihat perjanjian lama, maka kata ukupan itu dari kata ketoret. Kalau saudara membaca betul kata ketoret itu sama seperti yang dipakai sebagai nama dari istri Abraham yang berikutnya setelah Sarah meninggal dunia, yaitu Ketura. Kata Ketura dengan kata ketoret itu sama, ya. Jadi kenapa sama? Karena kata Ketura itu berasal dari kata ketoret yang sebetulnya artinya wangi-wangian. Jadi mezbah yang dibuat oleh para ahli pembuat emas, tembaga,
sebagainya membuat mezbah itu, maka mezbah itu ditaruh di depan pintu tabir bait suci. Maka mezbah itulah namanya ketoret, karena di tempat itu ditaruh dupa, wangi-wangian yang terus menjadikan ruangan bait suci itu harum, yang terus membuat kemah pertemuan itu harum, ya, tidak bau apek, tidak bau amis, tidak bau sesuatu yang sesuatu yang ya kita berkata bau amat, jorok dan sebagainya. Tapi wangi-wangian itu membuat ruangan bait suci itu menjadi lebih harum, dan itulah yang harus dilakukan oleh Harun dan anak-anaknya setiap pagi dan setiap petang. Itulah namanya ketoret, yaitu mezbah, tempat di mana wangi-wangian itu diletakkan dan dibakar yang membumbung naik sampai ke tahta Tuhan. Dan Alkitab mengatakan di sana tempat ini itu tidak boleh sembarangan ditaruhkan. Lihat, dikatakan begini, di atas mezbah itu, ayat yang ke-9, di atas mezbah itu janganlah kau persembahkan ukupan yang lain. Tidak boleh ada ukupan yang lain kecuali ukupan yang memang membuat wangi, harum kemah pertemuan itu. Perhatikan yang lain, atau korban bakaran, atau korban sajian, juga korban curahan, janganlah kamu curahkan di atasnya. Apa artinya, saudara? Mezbah yang dibuat di depan, diletakkan di depan tabir itu adalah mezbah ukupan, bukan mezbah untuk di mana lembu, kambing, domba yang sudah disembelih lalu dagingnya diletakkan di atasnya. Juga bukan merupakan korban curahan yang darahnya ditampung lalu kemudian dicurahkan di atas mezbah itu. Bukan. Jadi tidak semua korban itu diletakkan di atas mezbah ukupan. Mezbah ukupan hanya dipakai untuk wangi-wangian saja. Tidak dipakai untuk korban binatang, korban curahan, atau korban-korban lainnya. Jadi ini mezbah adalah mezbah khusus, spesial untuk wangi-wangian atau ketoret yang mendatangkan rasa harum. Nah, beberapa penafsir mengatakan bahwa mezbah ini menggambarkan tentang doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Oleh karena itu kemarin di AMD Sineh sebelumnya saya menyampaikan berkenaan dengan ucapan syukur. Jadi sesuatu yang sangat spesial, sesuatu yang sangat khusus saja ditaruh di atas mezbah. Dalam hal ini ucapan syukur. Karena ucapan syukur bukan permohonan yang aneh-aneh. Kita minta ini, minta itu dan sebagainya. Demikian juga dengan mezbah persembahan ukupan ini. Bukan tempat untuk kita bisa melakukan banyak hal sesuai dengan kehendak kita, keinginan kita. Tidak, Tuhan ingin ada satu mezbah yang tidak diisi dengan korban yang lain, yang tidak diisi dengan sesuatu yang lain, khusus untuk wangi-wangian saja. Demikian juga saudara, dalam kehidupan kita, tidak semua doa itu harus diisi dengan permohonan mujizat, permohonan kebutuhan, permohonan dan sebagainya. Rasa-rasanya tidak ada waktu lain untuk memohonkan hal itu, sehingga kita gabungkan jadi satu untuk semua doa-doa kita dalam satu paket hemat namanya, pahe 1, pahe 2, pahe 3, paket hemat, campur-campur, sehingga kita berpikir itu kan efektif Pak, praktis, jadi tidak perlu mengagendakan waktu khusus untuk melakukannya. Saudara, Tuhan ingin ada satu waktu khusus kita membakar itu pagi. Ada waktu khusus kita membakar itu pada waktu petang, saudara. Jadi ketika kita memberikan waktu bagi Tuhan, khusus untuk sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Bisa jadi saudara punya waktu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, khusus memuji dan menyembah Tuhan saja. Tidak diisi dengan permohonan apapun.
khusus hanya menyembah Tuhan. Oh Tuhan, aku memuji-Mu. Oh Tuhan, aku menyembah-Mu. Oh Tuhan, aku meninggikan nama-Mu. Engkau agung, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau Tuhan El Shaddai. Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi. Engkau Tuhan yang layak dipuji dan sebagainya. Ada satu waktu khusus yang kita taburkan sebuah wangi-wangian yang kalau kita bakar itu Tuhan suka. Tuhan senang sekali. Saudara, saya berdoa, saudara punya waktu khusus, saudara punya mezbah khusus, yang dimana saudara taburkan hanya khusus wangi-wangian saja untuk menyenangkan, untuk mempermuliakan Tuhan. Saudara, ada satu istilah di dalam Alkitab, biarlah hidupku atau persembahkanlah hidupku kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, ada satu persembahan yang kita rindu. Kita tidak punya motif lain. Nah, kalau kita berikan persepuluhan kan kita kadang-kadang punya motif. Oh, nanti Tuhan kembalikan sekian kali lipat. Kalau kita berikan persembahan, kita lakukan pelayanan, ada motif kadang-kadang tanpa kita sadari tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Tapi saya rindu ada satu waktu bagi saudara dan saya khusus kita persembahkan itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Puji Dia, tinggikan Dia, agungkan dan muliakan Dia. Khusus sembah Dia, pujian bagi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itulah kalau kita lihat tua-tua yang ada di bait Allah, tua-tua itu melemparkan mahkotanya lalu berkatanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tidak ada kata-kata lain kecuali hanya mengagungkan, meninggikan Tuhan saja. Amin. Saya berdoa kiranya dari hidup saudara atau hidup saudara menjadi mezbah, tempat di mana wangi-wangian ditaburkan, sehingga dari hidup saudara keluar dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Tutup Alkitabmu, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Kiranya dari hidup kami keluar bau yang harum. Dari hidup kami keluar wangi-wangian yang menyukakan hati Tuhan. Kami bakar setiap pagi, kami bakar setiap petang, agar ruangan hati kami penuh dengan wangi-wangian. Pikiran kami penuh dengan wangi-wangian. Mulut kami penuh dengan wangi-wangian. Seluruh eksistensi hidup kami penuh dengan wangi-wangian. Sehingga membumbung naik korban yang harum dari hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Berkat rahmat Tuhan menyertai kami. Urapi kedua tangan kami sehingga apa yang kami kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Kami menikmati apa yang kami taburkan. Kami menikmati apa yang kami kerjakan. Kami menikmati berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami memberkati untuk acara tanggal 29, tanggal 30 Juli di AOW. Tuhan, jadikan ini sebuah momentum lawatan Tuhan di tengah-tengah kami. Ada sebuah kegerakan, ada sebuah lawatan Tuhan dalam hidup kami. Berkati Tuhan, upahkan kami. Ya Tuhan, hari ini hamba-Mu ujian tesis. Kiranya Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kemampuan, Tuhan beri kesanggupan untuk menyelesaikan semua tugas dengan baik dan mempresentasikan tesis ini dengan sangat baik. Terima kasih Bapa, Roh Kudus beserta dengan hamba-Mu dan juga beserta dengan anak-anak-Mu sekalian. Olvan yang hari ini kembali ke Jogja juga disertai dan diberkati Tuhan. Karena semua studi yang berkenaan dengan studinya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, pimpinan, dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, saudara, puji Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat menikmati
anugerah Tuhan. Doa saya kiranya dari hidup saudara keluar dupa yang harum di hadapan Tuhan. Karena hidup saudara sebagai mesbah, tempat di mana ukupan itu keluar, tempat di mana ukupan itu diukup dan baunya membumbung naik ke hadapan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. You are blessed.